Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah startup bernama WeWorks, di mana startup ini bisa memiliki evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Google, Microsoft, dan Alibaba pada 10 tahun pertamanya. Bagaimana seseorang imigran tapi bisa meyakinkan investor kelas kakap bernama Masayoshi Son, founder dari SoftBank itu sendiri, untuk bisa percaya kepada dia dan memberikan pendanaan 66 triliun hanya dalam waktu 12 menit bertemu. Bagaimana akhirnya setelah mendapatkan pendanaan tersebut, WeWorks itu berubah menjadi WeCrash, sebuah startup yang ternyata evaluasinya itu kebanyakan bullshit dibandingkan dengan kinerjanya. Nah, di video kali ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan, cuman ada hubungannya sedikit tentang properti. Kalian bakal belajar apa yang terjadi tentang dunia-dunia startup, dan biasanya ini juga akan berhubungan tentang instrumen investasi pada orang-orang tertentu. Dan kita juga bisa belajar dari seseorang founder yang bisa meyakinkan orang begitu dahsyatnya, dan kita akan rinciin apa yang dia lakukan. Oke, jadi film ini kalau teman-teman searching itu adanya di Apple TV yang berjudul WeCrash. Kalau teman-teman ada waktu silahkan nonton. Tapi untuk bridgingnya mungkin aku akan jelaskan tentang summary-nya sedikit. Gimana dari awal dia mulai berdiri, siapa aja orang-orang yang dia rekrut untuk bisa mendirikan startup yang sangat tinggi valuasinya. Idenya muncul dari mana, kapan dia mulai mendapatkan pendanaan, pembukaan WeWork pertama kali itu seperti apa yang bisa kita pelajarin dari sini, kenapa ini tuh bisa menjadi penting buat kita di masa depan. Oke, dimulai dari seorang pendirinya dulu bernama Adam Neumann. Dia ini adalah seorang imigran yang tidak punya koneksi, tidak punya modal, tidak punya kemampuan bisnis sama sekali. Yang dia percaya dia ini pengen sukses, dan kemampuan satu-satunya pada saat itu dia hanya bisa menjual, menjadi sales. Nah, makanya dia berkali-kali mulai dari sales sepatu, kemudian menjadi sales untuk pakaian bayi, itu semuanya gagal. Kemudian dia tercipta suatu ide yang gila, di mana dia ini mempresentasikan kepada sebuah startup. Dia presentasi di sebuah hall university yang dimana ada banyak visi-visi. Di sini dia presentasi tentang idenya untuk membuat sebuah community. Dimana kalau kita ngelihat di Amerika itu kan banyak banget rumah-rumah yang sangat mahal harganya, nggak bisa di-afford oleh orang-orang seperti karyawan. Nah, dia punya ide bagaimana kalau misalkan ada satu tempat dia sewa, habis itu diisi sama rame-rame orang. Di sana terlihat keren. Tapi visinya bilang, loh itu bukannya kayak asrama ya? Ngapain bikin asrama? Kita pengen punya kehidupan yang lebih bagus. Ide ini sempat ditentang oleh visi, tapi yang menarik adalah dia itu masih tetap percaya. Walaupun ditentang seperti itu, dia masih bisa bilang kalau ini dia jual ide gila ini di angka 75 miliar. Ini bener-bener halu banget orangnya. Tapi yang aku suka dari dia tuh bisa bener-bener fokus kepada halunya dia, sampai akhirnya orang-orang tuh ke-trigger sama halunya dia itu gitu. Di dalam satu kampus itu ternyata ada satu orang yang kepincut. Orang ini bernama Miguel yang akhirnya menjadi orang kedua paling penting di WeWork, dimana dia ini adalah seorang arsitek yang disuruh untuk membuat pitch deck, untuk membuat presentasi, semuanya. Nah, begitu ketika dia mulai percaya, dia langsung meyakinkan seorang pemilik gedung, dimana gedungnya itu udah lama gak disewain. Nah, dia punya kepikiran, yaudah kita daripada nyoba kayak asrama gitu, kenapa gak kita coba bikin co-working space aja, which is waktu itu idenya sebenarnya ditentang. Ketika dia itu ditentang idenya, dia itu membuat psikologi orang yang menentang itu menjadi panik. Dia langsung bilang, yaudah pak, kalau bapak nggak tertarik nggak masalah, saya akan ketemu dengan investor kedua dan ketiga. Nggak apa-apa, bapak keep aja proposalnya, kita berangkat sekarang Miguel. Nah, itu keren banget. Yang akhirnya apa? Dari yang nggak tertarik, gimana cara put attention-nya? Ingat ya, manusia itu nggak suka dijualin, tapi sebenarnya manusia itu senang ketika membeli. Aneh kan? Makanya dia butuh alur yang berbeda. Gimana caranya dia itu punya perspektif yang tiba-tiba bisa berubah, membuat sesuatu hal yang tidak biasa dari sales script-nya itu. Dimana kalau biasa sales script, kalau misalkan udah nggak mau ya udah, itu nggak bagus banget. Gimana kita bisa nge-break itu sampai akhirnya bikin attention-nya tuh naik lagi. Nah, itu adalah hal yang dilakukan pertama kali. Akhirnya dia membuat startup pertama itu namanya Green Dash, dan akhirnya bisa menghasilkan revenue $200.000 per tahunnya, which is itu udah sampai 3 miliar ya. Karena startup ini berhasil, nah tiba-tiba dia tuh ketemu di salah satu restoran sama visi yang menghina dia.
Dia bilang, saya sudah berhasil mendapatkan uang $200.000 dalam waktu 1 tahun. Itu luar biasa angkanya. Dan apa yang VC katakan, VC-nya cuma ketawa dan bilang itu mirip gaji sekretaris saya. Disitulah akhirnya dia tuh bener-bener kepukul banget, ketampar banget, dan dia bilang, aku harus bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi dibandingkan dengan dia. Mulai dari sana dia fokus untuk mencari pendanaan keduanya. Di saat ini dia tidak bisa mendapatkan pendanaannya karena ada satu sih yang memang bener-bener tertarik, tapi kayaknya itu bullshit doang gitu loh. Kelihatannya tertarik, dan akhirnya si Adam ini udah ngerasa kayak, wah ini ada orang investor kelas kakap nih tertarik sama saya nih. Padahal sebenarnya investornya itu cuma ngerjain doang gitu. Nah akhirnya dia itu sudah terlanjur sewa, mau nggak mau dia harus ngelunasin itu. Cara satu-satunya apa? Dia terpaksa harus ambil uang untuk rumah yang harusnya dibeli saat menikah dengan Adam Newman, dan uangnya itu dipakai untuk uang renovasi. Nah pada saat ini sebenarnya keuangannya tuh semakin lama semakin minus. Dia mencari visi-visi karena sudah mulai kelihatan bentuknya. Banyak nih visi-visi yang mulai tertarik untuk invest ke dia, sampai akhirnya ada satu investor yang lumayan besar yang bisa memberikan dia akhirnya untuk percepatan pembukaan. Tapi ketika mulai dapat pendanaan yang lebih besar lagi, yang terjadi apa? Mulai melakukan pemborosan yang luar biasa. Setiap bulannya bukan mengalami keuntungan, melainkan kerugian terus yang didapat. Ini menjadi semakin tidak sehat. Dia melakukan percepatan yang tidak normal, memberikan diskon tambahan, membuat semuanya dalam waktu serentak, dan membuat visinya ini kewalahan. Visinya tuh udah bilang, kita sudah kehilangan duit itu udah sangat-sangat banyak. Kita nggak bisa mendanain gaya hidup yang kamu inginkan gitu. Akhirnya dia itu bisa menemukan seseorang yang bernama Masayoshi Son. Nah menariknya, ketika dia mau presentasi ke Masayoshi, dia itu sudah riset dulu tentang siapa sebenarnya Masayoshi Son itu. Ternyata dia adalah seorang yang sama-sama imigran dari Korea ke Jepang, dan dia dulu mengalami bulian yang sangat luar biasa. Bulian itu membuat dia menjadi orang yang lebih kuat. Akhirnya dia pindah ke Amerika pun, walaupun banyak bulian juga di sana, tetap dia bisa berhasil dan membuktikan bahwa seseorang yang dulunya bukan siapa-siapa bisa menjadi something di masa depannya. Nah ini yang akhirnya diangkat juga dalam presentasinya tersebut. Dia bilang kalau dia juga berasal dari seorang imigran yang tidak mempunyai koneksi. Dia undang juga orang tuanya. Dia bilang kalau dia dibesarkan dari orang tua yang seperti itu, tidak layak hidupnya, hidup dalam perceraian, tapi dia bisa membuktikan bahwa ternyata dia itu bisa sukses. Dan dia pengen membawa orang-orang yang dulunya itu tidak punya kesempatan untuk menjadi sukses. Di dalam WeWork ini orang-orang itu punya kesempatan yang sangat besar karena ada community yang saling membantu untuk sama-sama akhirnya growing. Nah, ketika Masayoshi Son mendengar itu, dia mengerti bahwa yang dia jual bukan hanya sekedar co-working space, melainkan meningkatkan awareness kepada orang-orang. Jadi penting sekali ketika kita melakukan negosiasi, pitching, kita mengerti betul apa yang orang itu butuhkan, apa yang orang itu butuh dengarkan. Bukan apa yang ingin kalian sampaikan, tapi apa yang orang tersebut ingin dengarkan. Singkat cerita, Masayoshi Son itu tertarik. Dia pengen lihat perusahaannya seperti apa, dan seperti biasanya Adam Newman menyulap sebuah coworkingnya yang biasanya nggak terlalu semangat gimana. Dia bilang untuk orang-orang yang semangat pada saat itu dia akan diberikan saham WeWorks-nya itu. Makanya ketika ada Masayoshi Son, semuanya tuh terlihat lebih menyenangkan. Akhirnya Masayoshi Son hanya dalam waktu 12 menit tuh dia ngerasa kayaknya aku cocok deh sama kamu. Nah di saat itulah akhirnya dia memutuskan untuk invest 66 triliun. Tanpa melihat laporan keuangannya, tanpa melihat apa yang sebenarnya dikerjakan, dia hanya percaya bahwa gimana cara dia mempresentasikan WeWorks, gimana cara dia itu meyakinkan Masayoshi Son, itu membuat si Masayoshi Son akhirnya tergerak dan mau membeli WeWorks. Jadi seperti yang diceritain ini, yang paling penting itu ternyata bukan laporan keuangan, bukan produk bisnisnya, melainkan the founder. Untuk teman-teman melihat startup, yang paling penting itu adalah founder. Karena apa? Di zaman startup, semua industri itu bergerak dengan sangat cepat. Mereka berbondong-bondong mau mengeluarkan uang berapapun untuk hanya mengejar growth tersebut. Orang-orang pintar itu berkumpul jadi satu, teknologi terbaik itu kumpul jadi satu, banyak banget perubahan yang terjadi sangat cepat. Masayoshi Son melihat si Adam Newman itu memiliki 3 hal, yaitu karisma, crazy dreams, dan juga fortitude
untuk melakukan apapun itu. Setelah terjadinya investment itu, bukannya malah makin untung, justru makin rugi. Ruginya bisa mencapai 2 juta USD dalam waktu 1 hari. 30 miliar dalam waktu 1 hari. Karena pada saat itulah Adam Neumann itu mulai melakukan ekspansinya yang luar biasa gila. Dia membeli barang-barang yang tidak penting, membeli pesawat, membeli perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, perusahaan selancar yang gak ada hubungannya sama WeWorks, dan akhirnya itu membuat shareholder yang kecil-kecil itu panik. Suatu hari si Masayoshi Son itu menelpon kepada si Adam Neumann. Adam Neumann disuruh ke Jepang, disuruh melihat, dan dia membawa timnya menggunakan pesawat pribadi terbarunya. Nah, di sana Miguel yang sebagai orang yang nemenin Adam Neumann itu mulai panik. Kita bakal diundang sama si Masayoshi Son, ini pasti akan dikomplain untuk masalah keuangan. Gila ya, kita tuh rugi sampai 30 miliar. Padahal dia itu mengharapkan return yang sangat luar biasa besar. Dia berharap bisa menjadi seperti Alibaba, di mana Alibaba itu bisa melipat gandakan uangnya dari 20 juta dolar atau 300 miliar itu menjadi 2.250 triliun. Kenaikannya ROI-nya 7.700 plus persen. Di sini menariknya ya, pada saat Miguel itu panik, Adam Neumann cuma bilang, tenang, kita bisa melewati ini dan kita bisa lebih besar daripada itu. Dan pada saat itu dia datang ke Masayoshi Son. Ternyata Masayoshi Son sama sekali tidak mempedulikan tentang laporan keuangannya. Padahal Miguel udah panik luar biasa. Dia tidak peduli sama sekali dengan laporan keuangannya. Dia cukup bilang, orang pintar sama orang gila, mana yang bakal lebih sukses? Nah, pada saat itu dia bilang, orang gila itu jauh lebih sukses. Makanya Masayoshi Son pada waktu itu dia tunduk-tunduk, yang artinya belum tentu benar, belum tentu salah ya. Pada saat itu dia percaya kalau tundukan Masayoshi Son itu artinya dia harus lebih gila lagi. Makanya ketika pulang dari sana 1 tahun, dia akhirnya bisa mendapatkan revenue yang luar biasa 1,8 miliar. Tapi ruginya 1,9 miliar dolar. Ruginya 1 miliar dolar itu artinya 15T 1 tahunnya. Ketika minus 1 miliar dolar ini, ternyata Masayoshi Son memutuskan untuk invest tambahan lagi karena dia sebegitu percayanya kepada Adam Neumann ini. Nah, di sini ketika melakukan investment yang kedua, di mana uangnya jauh lebih besar lagi, Masayoshi Son sebenarnya sudah dapat omongan dari karyawan-karyawannya bahwa kayaknya kamu harus stop deh melakukan hal ini karena si Adam Neumann ini nggak jelas arahnya mau kemana. Burning rate-nya sangat-sangat tidak wajar. Apalagi dia itu bukan perusahaan startup yang berhubungan dengan teknologi, tapi konvensional yang dibungkus dengan teknologi itu. Di sini akhirnya burn rate-nya makin parah lagi. Ujung-ujungnya bubble WeWork ini akhirnya menjadi WeCrash, di mana pada saat evaluasinya makin gelembung gede lagi, dia memutuskan untuk IPO. Dan pada saat laporan keuangannya dibuka, minusnya sangat luar biasa. Sahamnya rontok 50%, 60%, bahkan sampai 80%. Nah, di sana itu sangat-sangat mengkhawatirkan, dan itu merupakan investment yang kurang bijak yang dilakukan oleh Masayoshi Son. Lantas sebenarnya apa yang dilakukan Masayoshi Son itu dalam melihat Adam Neumann, seorang entrepreneur baru ini, itu salah? Nah, itu nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya Masayoshi Son sebelum melakukan investment tersebut, dia juga pernah invest ke Alibaba, di mana waktu itu Alibaba itu hanya memiliki 35 karyawan, menghasilkan 0 revenue, dan bisnis modelnya juga sama-sama nggak jelas. Nah, tapi dia melihat bahwa si Jack Ma mempunyai mata yang memiliki karisma yang luar biasa, mempunyai leadership yang keluar dari matanya itu, sampai-sampai dia bilang, saya akan invest di kamu kurang lebih 300 miliar pada tahun 1900-an. Tapi investmentnya tersebut akhirnya bernilai menjadi 150 miliar dolar atau setara dengan 2.250 triliun. Di luar dari salah atau benarnya, menurutku sih Masayoshi Son sebagai sosok yang bisa dianggap orang yang sangat-sangat berhasil dengan beberapa instrumen investasinya melalui melihat orang ini, menurutku mungkin lebih baik kalau dia harus melihat produk dan juga laporan keuangannya juga. Dari sana Masayoshi Son pun juga mulai menarik investment terhadap sesuatu yang tidak terlalu jelas masa depannya. Dia mulai mengurangi portion untuk invest ke startup yang seperti ini. Dia lebih memutuskan untuk memilih usaha-usaha yang konvensional. Dan menurutku ini apakah akhir dari startup? Sebenarnya ini nggak akhir dari startup. Memang mulai banyak startup yang susah dapat funding, kemudian juga mulai banyak juga orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk tidak mau invest lagi ke startup karena big bossnya aja sudah tidak makan di sana lagi. Dan setelah ini sebenarnya akan banyak uang-uang yang mulai beredar ke old asset. Seperti apa?
properti. Kenapa? Karena orang-orang sudah pada kecewa dengan ketika invest ke kripto banyak kerugiannya, banyak lossnya. Ketika invest di perusahaan-perusahaan startup company banyak juga hilangnya. Makanya mereka mungkin akan mengubah portionnya yang dulu suka banget dengan visi, suka banget dengan startup, mulai ke old aset seperti properti. Dan kita sebagai pemain properti harusnya harus berbangga diri karena kita masih percaya bahwa old asset yang dari dulu sampai sekarang itu ya memang pasti terbukti tetap growing terus. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk mulai searching-searching tentang properti. Dan yang kita bisa pelajari dari film ini, yang pertama aku ngelihat bahwa Adam Neumann itu seorang sosok yang luar biasa. Walaupun di balik sana itu banyak orang yang bilang itu fraud, tapi menurutku perlu kita pelajarin bahwa cara dia berjualan itu sangat spektakuler. Kita harus menjadi seperti Adam Neumann, gimana bisa approach orang dengan riset dulu, dengan cara penyampaian yang luar biasa. Karena pada saat kalian meyakinkan investor, kalian bukan menjelaskan kepada diri sendiri, tapi kalian harus melihat dari sudut pandangnya orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar dari Masayoshi Son betapa dia itu percaya seseorang. Dia invest ke people itu gede-gedean karena bisnis yang besar itu pasti ada people yang hebat di belakangnya. Mau bagaimanapun bisnis kamu, kalau people-nya jelek di belakangnya tidak akan berubah. Tapi kalau produk kamu jelek, people di belakangnya masih bisa merubah produknya itu menjadi produk yang bagus. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jika kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, kasih komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. Semua akan properti pada waktunya.